Umat Islam yang tergabung dari berbagai ormas di Jawa Barat menggelar aksi persiapan penyambutan Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab di depan Gedung Sate Kota Bandung. Rencananya Rizik Syihab akan pulang ke Indonesia 10 November mendatang. Dalam orasinya, ormas Islam di Jawa Barat berencana untuk menyambut kedatangan Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta. Segenap elemen ormas pergerakan Islam yang ada di Jawa Barat yang berasal dari perwakilan 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Insya Allah kami telah sepakat dan bertekad untuk bersama-sama menyambut dan mengawal kepulangan Imam Besar umat Islam Indonesia Habibana Rizik bin Syihab yang insya Allah berdasarkan pengumuman beliau pada tadi pagi, insya Allah beliau akan sampai mendarat di Bandara Cengkareng Terminal 3 jam 9. Ormas Islam di Jawa Barat ini akan mengawal kepulangan orang nomor 1 di Front Pembela Islam hingga tiba di kediamannya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ratusan warga siap sambut Rizik pekan depan. Polisi selidiki kematian guru ngaji di Cibinong, Jawa Barat. Donald Trump dan Joe Biden bersaing ketat meraih suara Electoral College. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Stefani Patricia. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi ratusan pendukung Imam Besar FPI Rizik Syihab menggelar unjuk rasa menyatakan siap menyambut kedatangan Rizik pekan depan. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab dikabarkan akan pulang ke tanah air pada 10 November 2020. Menurut Rizik, rencananya ia bersama keluarga akan terbang pada Senin 9 November sekitar pukul 19.30 waktu Arab Saudi. Diperkirakan ia akan tiba di tanah air sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Setelah tiba di tanah air, pimpinan Front Pembela Islam ini akan langsung ke kediamannya di kawasan Petamburan, Jakarta untuk beristirahat. Yaitu tanggal 11 dan 12 November tahun 2020. Insya Allah. Jadi kalau nanti ada kawan-kawan, ada para habaib, para ulama, para kiai, yang ingin berjumpa, bertemu, bersilaturahmi, tentu sudah mengetahui lewat pengumuman ini pada hari tersebut saya berada di mana. Nah kemudian yang keempat, insya Allah pada hari Jumat subuh tanggal 13 November tahun 2020 saya dan kawan-kawan akan sholat subuh, akan ikut melaksanakan sholat subuh dan menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di tempat kediaman guru kami tercinta. Sebelumnya video pengumuman Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab yang menyatakan akan kembali ke Indonesia viral di media sosial. Di hadapan pendukungnya yang berkumpul di sebuah rumah, Rizik bicara terkait kepulangannya bersama keluarga ke tanah air. Di antara kita semua, di mana insya Allah kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat, saya sekeluarga akan kembali ke tanah air. Kabar kepulangan Rizik ke tanah air bukan pertama kali terjadi. Sejak berada di Arab Saudi pada April 2017 dan terganjar masalah oversize visa hingga isu pencekalan. Setidaknya 6 kali sudah Imam Besar FPI ini dikabarkan akan kembali ke tanah air namun tidak terrealisasi hingga saat ini. Beberapa kasus menjerat Rizik Syihab sehingga membuatnya meninggalkan tanah air. Saat itu pimpinan FPI menyatakan kepergiannya bukan untuk melarikan diri tapi menyusun strategi. Rizik Syihab meninggalkan Indonesia sejak 26 April 2017. Rizik Syihab sempat menyinggung kepergiannya ke luar negeri bukan untuk bersembunyi, melainkan hijrah untuk mengatur strategi. Ini adalah lembaran yang menerangkan bahwa saya dicekal. Sebelum berangkat ke Arab Saudi, Rizik terseret sejumlah kasus di tanah air.
Di antaranya kasus mencuatnya rekaman audio dan transkrip potongan percakapan beredar di dunia maya. Dalam rekaman itu, Rizik Syihab diduga melakukan percakapan bernada tak pantas dengan seorang wanita bernama Firza Hussein. Bukti komunikasi yang dikenal dengan sebutan balada cinta Rizik itu kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya 30 Januari 2017 lalu. Namun surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 telah diterbitkan untuk kasus ini. Selain dugaan kasus pornografi, Rizik juga dilaporkan atas kasus dugaan penghinaan Pancasila dan simbol negara oleh Putri Presiden Soekarno Sukmawati Soekarno Putri. Namun Rizik membantah telah menghina Pancasila dan Presiden Soekarno. Rizik Syihab menyatakan ceramahnya saat itu adalah pemaparan dari tesisnya tentang Pancasila saat menempuh pendidikan S2 di Malaysia. Polda Jawa Barat menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas kasus ini. Sejak tahun 2016 hingga saat ini sedikitnya 12 kali Rizik Syihab dilaporkan ke polisi untuk sejumlah kasus. Tahun 2016 Rizik 5 kali dilaporkan, sementara tahun 2017 Rizik telah 7 kali dilaporkan ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Unjuk rasa mengecam Presiden Prancis Emmanuel Macron di Kedubes Prancis kembali terjadi. Sekelompok demonstran dengan membawa mobil komando menuntut hukuman mati bagi pelaku penghinaan Nabi. Para demonstran menggelar aksi unjuk rasa mengecam Presiden Prancis Emmanuel Macron pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Sekelompok massa dengan membawa sejumlah tuntutan memenuhi Jalan MH Tamrin dengan membawa mobil komando. Para demonstran membawa berbagai poster, di antaranya menuntut hukuman mati bagi penghina Nabi Muhammad SAW. Aksi demo dijaga oleh polisi. Petugas juga mengatur lalu lintas di sekitar Jalan MH Tamrin. Selain personel gabungan TNI dan Polri, mobil barakuda, water cannon, dan pagar berduri juga disiapkan agar demo berlangsung tertib. Untuk mencegah kemacetan, polisi menutup Jalan MH Tamrin mulai dari depan Sarinah menuju Jalan Jenderal Sudirman. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.